Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi kali ini. Perkenalkan, saya Alvina Armfawaida dengan NIM 3520044 sebagai moderator untuk membimbing jalannya diskusi. Adapun materi yang kita bahas yaitu pemikiran filsafat Al-Farabi. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama saya sendiri Alvina Armfaida dengan NIM 3520044. Yang kedua ada Hasna Fadilah dengan NIM 3520054. Yang ketiga Rani Purniawanti dengan NIM 3520067. Yang keempat Jihan Kumala Devi dengan NIM 3520080. Berikut adalah materinya. Terima kasih. Riwayat hidup Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi lahir di Wasis di desa Arab Transosania tahun 870 Masehi. Ia berasal dari Turki dan orang tuanya adalah seorang jenderal. Pendidikannya dimulai dari dasar-dasar ilmu agama dan bahasa. Ia juga memahami dan mempelajari matematik dan filsafat serta melakukan penggambaran untuk memahami ilmu-ilmu tersebut. Ia juga pernah menjadi hakim dari Farab. Ia pindah ke Baghdad. Ia di sana belajar kepada Abu Bishr Mattaib Yunus atau penerjemah dan tinggal selama 20 tahun. Kemudian ia pindah ke Apello dan tinggal di istana Saif al-Daulah, memusatkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan filsafat. Corak pemikiran filsafat Al-Farabi. Al-Farabi yaitu al-ilmu bil maujudat bima hiya al-maujudat, yaitu berarti suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam dan juga berhasil mengharmonisasikan filsafat Plato dan Aristoteles sehingga menyebabkan tidak adanya pertentangan di antara keduanya. Karena menurut Al-Farabi, meskipun kelihatannya berlainan dalam hal pemikirannya, akan tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. 1. Rekonsiliasi Al-Farabi. Ajaran filsafat sebelumnya seperti Plato dan Aristoteles dan juga antara agama dan filsafat telah berhasil direkonsiliasikan oleh Al-Farabi. Oleh karena itu, ia dikenal filosof sekretisme yang mempercayai kesatuan filsafat. Al-Farabi mempunyai keyakinan bahwa aliran filsafat yang bermacam-macam itu hakikatnya hanya satu, yaitu sama-sama mencari kebenaran yang satu. Karena tujuan filsafat adalah memikirkan kebenaran. Sedangkan kebenaran itu hanya satu macam dan serupa pada hakikatnya. Justru itu semua aliran filsafat pada prinsipnya tidak ada perbedaan. Dalam menyatukan kedua filosof di atas, Al-Farabi menggunakan cara dengan memadukan pemikiran masing-masing yang cocok dengan pemikirannya, seperti dalam membicarakan masalah ide yang menjadi bahan polemik antara Aristoteles dan Plato. Filsafat metafisika yang meliputi ilmu ketuhanan. Teori ketuhanan sebagian besar para filosof Islam berlandaskan pada dua asas penting, yaitu tauhid dan tanzih, atau mengesahkan dan memahakikatkan Tuhan. Karena mereka memegangi pada pengesaan yang mengembalikan sifat-sifat Tuhan kepada zat atau substansi Tuhan. Yang B, wujud eksistensi.
Al-Farabi membagi wujud menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, wujudnya mungkin atau wujud nyata karena lainnya. Yang kedua, wujud nyata dengan sendirinya, yaitu wujud nyata dan sendiri menghendaki wujudnya, yaitu wujud yang diperkirakan tidak ada, maka akan timbul kemusyrikan. Yang C, hakikat Tuhan. Al-Farabi dalam pembahasan tentang ketuhanan memadukan antara filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme, yakni al-maujud, al-awal atau wujud pertama, sebagai sebab pertama bagi segala yang ada. Yang C, sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Allah, Al-Farabi jalan dengan pendapatnya dengan Mu'tazilah, yakni sifat Allah tidak berbeda dengan zatnya atau substansinya. Yang kemudian ada Al-Farabi dan manusia. Al-Farabi sebagian manusia diperoleh karena perbuatan atau tindakan dan cara hidup yang dijalankan. Karena kebahagiaan yang hakiki atau sebenarnya adalah tidak mungkin dapat diperoleh sekarang ini, tetapi sesudah kehidupan sekarang, yaitu kehidupan akhirat. Kebahagiaan yang ada sekarang ini seperti kekayaan, kehormatan, dan kesenangan adalah kebahagiaan yang nisbi. Selanjutnya ada filsafat emanasi Al-Farabi. Filsafat Al-Farabi yang terkenal adalah tentang emanasi atau al-faid, yakni teori yang mengajarkan tentang proses urutan-urutan kejadian suatu wujud yang mungkin atau alam makhluk dari zat yang wajib al-wujud atau Tuhan. Menurutnya, Tuhan adalah akal pikiran yang bukan berupa benda. Segala sesuatu, menurut Al-Farabi, keluar atau memancar dari Tuhan karena Tuhan mengetahui bahwa ia menjadi dasar susunan wujud yang sebaik-baiknya. Memahami filsafat kenabian Al-Farabi. Al-Farabi merupakan seorang yang pertama kali membahas mengenai kenabian dan teori kenabian. Al-Farabi merupakan bagian terpenting dari filsafat yang ditegakkan atas dasar psikologi dan metafisika yang erat kaitannya dengan akhlak dan politik. Manusia dapat berhubungan dengan akal faal meskipun hanya terbatas pada orang-orang tertentu. Hubungan tersebut dapat ditempuh menggunakan dua jalan pikiran dan jalan imajinasi. Akan tetapi tidak semua orang dapat membuat hubungan akal faal, melainkan orang yang mempunyai jiwa suci yang dapat melewati dinding alam ghaib dan dapat mencapai alam cahaya. Dalam pemikiran Al-Farabi, kita akan dapat mengetahui imajinasi dapat membuat peranan penting dan memasuki gejala-gejala psikologi yang beraneka macam dan dapat dikaitkan dengan kecondongan, perasaan, dan pengaruhnya pada gerak pikiran dan kemauan serta dapat terarah pada arah tertentu. Menurut Al-Farabi, ciri khas yang pertama bagi seorang nabi ialah mempunyai daya imajinasi yang kuat dan yang memungkinkan dia dapat berhubungan dengan akal faal baik di waktu jaga maupun di waktu tidur. Dengan imajinasi tersebut, ia dapat menerima pengetahuan dan kebenaran yang terlihat dalam bentuk wahyu atau dalam impian yang benar. Dalam pemikiran Al-Farabi, filosof sama artinya dengan kepala negara untuk sampai kepada tingkat akal mustafad, sehingga dapat dikaitkan dengan akal faal. 6. Memahami filsafat jiwa Al-Farabi. Al-Farabi menaruh perhatian besar terhadap eksistensi jiwa dalam kaitannya pada kekuatan berpikir. Menurut Al-Farabi, jiwa dalam tubuh manusia memancar dari akal ke-10 dan akal ke-10 itu pula lah yang memancar bumi, roh, api, udara, dan tanah. Dalam hal ini, Al-Farabi mencoba melakukan perpaduan antara pendapat Plato dengan Aristoteles, yaitu jiwa manusia dipancarkan dari akal ke-10 yang mana suatu tubuh sudah siap untuk menerimanya. Al-Farabi mencoba untuk memilih daya yang ada pada jiwa itu ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu daya gerak seperti gerak untuk makan, gerak untuk melihat sesuatu, dan gerak untuk berkembang biak. Yang kedua yaitu daya untuk mengetahui seperti mengetahui dalam rasa dan mengetahui dalam berimajinasi. Dan yang ketiga yaitu daya berpikir yang dipilah-pilah kepada akal praktis dan akal teoritis. Dalam hal ini akal teoritis dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada akal potensial atau akal fisik,
akal aktual, dan akal mustafad. Filsafat dan moral sama, yaitu menyesuaikan kebahagiaan bagi manusia. Kebahagiaan seseorang terwujud apabila jiwanya sudah sempurna, dan salah satu kesempurnaan jiwa ialah jika sudah tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan materi. Kesimpulan, definisi filsafat menurut Al-Farabi yaitu al-ilmu bil mawjudat bimahiyya al-mawjudat, yang berarti suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada ini. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam dan juga berhasil mengharmonisasikan filsafat Plato dan Aristoteles sehingga menyebabkan tidak adanya pertentangan di antara keduanya. Karena menurut Al-Farabi, meskipun kelihatannya berlainan dalam hal pemikirannya, akan tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Kemudian dalam emanasinya, yaitu di antara pemikiran filsafat Al-Farabi yang terkenal adalah penjelasannya tentang emanasi atau al-faid, yakni teori yang mengajarkan tentang proses urutan-urutan kejadian suatu wujud yang mungkin ala makhluk dari zat yang wajib al-wujud atau Tuhan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.